Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menembus jendela kamar sederhana milik Senja. Kamar yang ia tempati di rumah besar itu tidak semewah ruang-ruang lainnya. Dindingnya dilapisi cat putih yang mulai mengelupas di beberapa sudut, berbanding terbalik dengan kemewahan rumah mertuanya yang memiliki pilar-pilar megah, lampu gantung kristal, dan lantai marmer dingin yang selalu berkilauan. Namun, bagi Senja, ruangan kecil itu adalah satu-satunya tempat ia bisa merasakan sedikit ketenangan. Senja adalah seorang perempuan sederhana yang lahir dari keluarga kecil di desa. Hidupnya penuh dengan nilai-nilai kebersahajaan, hasil didikan orang tuanya yang bekerja keras sebagai petani. Masa kecilnya dihabiskan dengan bermain di sawah, membantu ibunya memasak, dan membaca buku di sela waktu senggang. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, sehingga ia terbiasa menjadi panutan bagi adik-adiknya. Kehidupan yang sederhana namun penuh cinta inilah yang membentuk karakter Senja menjadi perempuan yang tabah dan penyayang. Pertemuan dengan Rendra, suaminya, terjadi secara tidak terduga. Rendra adalah seorang pria berpenampilan rapi dengan senyum yang memikat, berasal dari keluarga berada di kota besar. Perusahaan keluarga Rendra adalah salah satu yang terbesar di bidang properti, sehingga kehidupannya jauh dari kesulitan. Pertemuan mereka terjadi ketika Rendra berkunjung ke desa untuk menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Di sanalah mata Rendra bertemu dengan Senja, seorang perempuan yang berbeda dari semua wanita kota yang pernah ia kenal. Senja bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan rendah hati. Dalam waktu singkat, mereka jatuh cinta. Meskipun banyak yang meragukan hubungan mereka karena perbedaan latar belakang, Rendra meyakinkan Senja bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah keluarga Rendra di kota besar, tempat yang akhirnya menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh tantangan bagi Senja. Rumah itu seperti istana. Pilar-pilar tinggi menjulang di bagian depan, taman yang luas dihiasi air mancur marmer, dan setiap sudut rumah dipenuhi dengan barang-barang antik yang mahal. Bagi Senja, semuanya terasa asing. Kehidupan yang ia jalani di rumah ini sangat berbeda dengan rumah kecil yang hangat tempat ia tumbuh besar. Di rumah inilah Senja harus tinggal bersama Winda, ibu mertuanya yang terkenal keras dan penuh tuntutan, serta Lina, adik Rendra, yang masih muda namun sangat manja. Sejak awal, Senja sudah merasakan bahwa kehadirannya tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga mertuanya. Winda adalah wanita yang ambisius dan perfeksionis. Bagi Winda, hanya perempuan dari kalangan yang setara dengan keluarganya yang pantas menjadi menantu. Ia melihat Senja sebagai seseorang yang tidak layak, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung. Meski begitu, Senja tetap mencoba menjalani perannya dengan baik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia memastikan semua berjalan sesuai harapan. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, selalu ada hal yang dianggap salah oleh Winda. Dari cara ia memasak, cara ia berbicara, hingga pakaian yang ia kenakan, semuanya selalu menjadi bahan kritik. Rendra di sisi lain tidak banyak membantu. Meski ia mencintai Senja, ia seringkali memilih untuk diam saat konflik terjadi. Alasannya selalu sama, ia tidak ingin memperburuk keadaan. Namun, bagi Senja, sikap pasif Rendra terasa seperti pengkhianatan kecil yang semakin lama semakin menyakitkan. Di tengah semua itu, Senja mencoba bertahan. Ia percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Namun, di dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ia harus bertahan di rumah yang megah ini, tapi penuh dengan luka. Hari-hari pertama Senja di rumah megah itu berjalan dengan hati-hati. Ia tahu sebagai menantu baru, ia harus menyesuaikan diri. Ia belajar memahami kebiasaan Winda yang memiliki standar tinggi untuk segalanya, mulai dari tata cara makan hingga cara berpakaian.
Ia juga berusaha akrab dengan Lina, adik iparnya, meskipun gadis itu selalu bersikap dingin dan tidak ramah. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas perbedaan dunia mereka. Suatu pagi, saat Senja dengan penuh semangat mencoba membuat sarapan khas desa yang dulu sering ia masak untuk keluarganya, reaksi Winda membuat hatinya ciut. Ini apa? Nasi goreng dengan bumbu seperti ini? Kamu pikir kita hidup di kampung? Di rumah ini, sarapan itu harus elegan. Minimal ada croissant, omelet, atau sereal impor. Jangan buat makanan aneh seperti ini lagi, ujar Winda dengan nada tajam sambil menyuruh pelayan rumah untuk membuang makanan itu. Senja menelan air liurnya, mencoba menahan rasa sakit. Maaf Bu, saya hanya ingin mencoba. Kalau mau mencoba, jangan di rumah ini. Rendra pantas mendapatkan istri yang tahu bagaimana menyajikan makanan yang layak untuk keluarga kelas atas. Potong Winda tanpa memberi Senja kesempatan menjelaskan. Rendra, yang duduk di meja makan sambil membaca koran, hanya mengangkat bahu. Sudahlah Senja, besok biar pelayan saja yang masak. Kamu nggak perlu repot-repot, katanya singkat. Perasaan Senja bercampur aduk. Ia merasa tidak dihargai, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin aku memang harus belajar lebih banyak, pikirnya, meski hatinya perih. Hubungannya dengan Lina, adik iparnya, juga tidak mudah. Lina adalah gadis berusia 24 tahun yang terbiasa dimanja sejak kecil. Setiap permintaannya selalu dipenuhi oleh Winda, termasuk permintaan yang tidak masuk akal. Suatu kali, Lina meminta Senja untuk membantunya memilih pakaian untuk sebuah acara pesta. Senja, kamu tahu apa yang cocok untukku? Tanya Lina dengan nada mengejek sambil memandangi Senja dari ujung kepala hingga kaki. Senja tersenyum kecil. Aku bisa coba bantu. Apa tema acaranya? Lina tertawa kecil. Ah, sudahlah. Lihat gaya kamu saja. Aku yakin kamu nggak tahu apa-apa soal fashion. Palingan kamu bakal pilih baju murah yang nggak pantas untuk aku. Kata-kata Lina menusuk hati Senja. Tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia kembali ke kamarnya sambil memegang air mata yang hampir jatuh. Di kamar, Senja sering memikirkan kehidupannya sebelum menikah. Ia merindukan keluarganya yang sederhana namun penuh cinta. Ia merindukan suara tawa adik-adiknya, senyum hangat ibunya, dan pelukan ayahnya yang selalu membuatnya merasa aman. Tapi di rumah besar ini, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Yang membuat Senja bertahan hanyalah cintanya pada Rendra. Meski suaminya mulai sering menunjukkan sikap dingin, ia tetap berharap bahwa semuanya akan membaik. Mungkin Rendra hanya lelah dengan pekerjaannya. Aku harus bersabar, bisik Senja pada dirinya sendiri. Namun kesabaran itu terus diuji. Hari-hari berlalu dengan perlakuan dingin dari Winda, sindiran dari Lina, dan keheningan dari Rendra. Bahkan para pelayan di rumah itu mulai memandangnya dengan tatapan kasihan. Seolah-olah mereka tahu bahwa Senja adalah orang luar yang tidak pernah sepenuhnya diterima. Di tengah semua itu, Senja mencoba mencari pelarian. Ia mulai menanam bunga di sudut taman yang jarang disentuh orang. Setiap pagi ia menyiram bunga-bunga itu, berharap bahwa suatu hari mereka akan mekar dengan indah. Kalau bunga-bunga ini bisa bertahan di tanah yang keras, aku juga pasti bisa, pikirnya. Tapi bunga yang ia tanam tak selalu tumbuh dengan mudah. Beberapa kali, bunga-bunga itu layu karena cuaca yang terlalu panas atau karena lupa disiram oleh pelayan saat ia sibuk. Ia melihat bunga-bunga itu sebagai cerminan dirinya. Ia merasa seperti sedang berusaha tumbuh di tempat yang salah, di lingkungan yang terlalu keras untuk hatinya yang lembut. Suatu sore, ketika Senja sedang menyiram tanaman, Winda mendekat dengan tatapan sinis. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir dengan menanam bunga ini kamu akan diterima di rumah ini? Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Senja tersenyum kecil, meski hatinya sakit. Saya hanya ingin membuat taman ini lebih indah, Bu. Mungkin ini bisa membuat rumah kita terasa lebih hangat. Winda mendengus. Rumah ini sudah cukup indah tanpa tambahan bunga-bunga kampungmu itu. Jangan sok-sok membuat perubahan di sini. Kata-kata itu membuat Senja semakin yakin bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup di mata Winda.
Tapi meski begitu, ia tidak berhenti menyiram bunga-bunga itu. Di tengah kesepian dan tekanan yang ia rasakan, Senja mulai menulis di buku harian kecilnya. Setiap malam, ia mencurahkan isi hatinya di halaman-halaman itu. Buku itu menjadi tempat di mana ia bisa jujur pada dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Di rumah ini, aku seperti bayangan. Tidak terlihat, tidak dianggap. Tapi aku masih ada. Aku masih punya harapan, tulisnya suatu malam. Namun, seiring berjalannya waktu, Senja mulai menyadari bahwa harapan saja tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Senja duduk di tepi tempat tidur memandangi bayangan dirinya di cermin. Wajahnya yang dulu ceria kini terlihat letih. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, tanda dari malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan dengan menangis dalam diam. Di luar kamar, suara gelak tawa terdengar dari ruang makan. Winda dan Lina tengah menikmati makan malam bersama beberapa kerabat mereka. Senja tidak diundang, tentu saja. Selalu ada alasan untuk tidak melibatkan dirinya dalam acara keluarga seperti itu. Ia memutuskan untuk tidak peduli, meski dalam hati rasa sakit itu selalu ada. Ia melirik buku harian kecilnya yang tergeletak di atas meja. Buku itu menjadi saksi bisu dari setiap luka yang ia rasakan. Tangannya bergerak mengambil pena, lalu ia mulai menulis. Hari ini, aku merasa lebih kecil dari biasanya. Seolah aku hanyalah seorang tamu yang tak diinginkan di rumah ini. Aku mencoba, sungguh mencoba untuk diterima. Tapi apapun yang kulakukan, mereka selalu melihatku sebagai orang luar. Apakah ini salahku? Atau memang aku tidak pernah cukup baik untuk mereka? Tulisannya berhenti ketika suara langkah kaki terdengar di luar pintu kamar. Pintu terbuka dan Rendra masuk dengan wajah letih. Ia melepas dasinya lalu duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senja mencoba membuka percakapan. Kamu sudah makan, Ren? Rendra mengangguk sambil menatap ponselnya. Iya, tadi di kantor. Kamu sendiri gimana? Aku belum makan. Aku pikir mungkin kita bisa makan bersama nanti, jawab Senja dengan nada penuh harap. Rendra menghela napas panjang. Maaf, aku terlalu capek. Kalau kamu lapar, makan saja duluan. Harapan kecil itu hancur seketika. Senja mengangguk pelan mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Ia tahu Rendra tidak lagi seperti dulu. Pria yang dulu selalu memperhatikan setiap detail kecil tentang dirinya, kini berubah menjadi seseorang yang nyaris tak peduli. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Senja bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan yang jarang disentuh oleh Winda dan Lina, lalu menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar atau di taman. Ia merasa seperti hantu yang tak terlihat, hanya ada untuk mengisi ruang kosong di rumah besar itu. Suatu sore, ketika ia sedang menyiram bunga di taman, seorang pelayan rumah mendekatinya. Nyonya Senja, tadi ada surat datang untuk Anda, kata pelayan itu sambil menyerahkan amplop putih kecil. Senja menerima surat itu dengan alis terangkat. Jarang sekali ada surat untuknya. Ketika ia membuka amplop itu, matanya tertuju pada tulisan tangan yang familiar. Surat itu berasal dari ibunya di desa. Senja, bagaimana kabarmu di sana? Kami semua di sini merindukanmu. Ayah sering bertanya kapan kamu akan pulang. Kalau kamu punya waktu, datanglah meskipun hanya sebentar. Rumah ini terasa sepi tanpa kehadiranmu. Mata Senja berkaca-kaca. Ia merindukan keluarganya lebih dari apapun. Namun ia tahu bahwa meminta izin untuk pulang akan menjadi perjuangan lain yang harus ia hadapi. Winda tidak akan suka jika ia meninggalkan rumah, meski hanya sebentar. Ketika malam tiba, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Rendra. Ren, tadi aku dapat surat dari ibu. Mereka mengundangku pulang ke desa sebentar. Boleh aku pergi? Rendra memandangnya dengan ragu. Untuk apa? Kan belum lama kamu pulang waktu itu. Itu sudah hampir setahun yang lalu, Ren. Aku hanya ingin melihat mereka, memastikan mereka baik-baik saja, jawab Senja dengan lembut. Sebelum Rendra sempat menjawab, Winda masuk ke kamar. Ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba mau pulang ke desa? Kamu pikir kamu masih anak kecil yang bisa pergi sesuka hati? Tanyanya dengan nada tinggi. Ibu, saya hanya ingin menjenguk orang tua saya sebentar.
Mereka merindukan saya, jawab Senja, berusaha tetap tenang. Kalau mereka merindukanmu, suruh mereka datang ke sini. Tapi aku rasa itu juga tidak perlu. Hidup kamu sekarang di sini, di rumah ini. Jangan terlalu sering memikirkan masa lalu, ujar Winda tegas. Senja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu percuma saja berdebat. Keinginannya untuk pulang harus ia pendam, seperti banyak keinginan lainnya. Malam itu, ia duduk di balkon kamarnya memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasa seperti seorang burung kecil yang terperangkap di dalam sangkar emas. Indah di luar, tapi menyiksa di dalam. Apakah aku benar-benar tidak berhak untuk bahagia? Bisiknya pelan, berharap ada jawaban dari semesta. Namun, hanya keheningan yang menyambutnya. Malam itu menjadi awal dari ledakan yang tak pernah Senja duga. Setelah berminggu-minggu menahan sakit hati, perlakuan Winda, Lina, dan bahkan sikap dingin Rendra akhirnya mencapai puncaknya. Hari itu, Winda memutuskan untuk mengadakan acara arisan besar-besaran di rumah. Tamu-tamu berdatangan, semua mengenakan pakaian mewah, lengkap dengan perhiasan berkilauan. Senja, seperti biasanya, hanya menjadi bagian dari latar belakang. Ia membantu para pelayan menyiapkan hidangan di dapur. Namun, saat ia hendak membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu, Lina datang dengan wajah kesal. Apa-apaan ini? Kamu pakai baju itu? Lina menunjuk pakaian sederhana yang dikenakan Senja, sebuah blus putih dan rok panjang. Aku hanya membantu di dapur, jawab Senja berusaha tenang. Kamu tahu nggak? Kamu memalukan kalau terlihat seperti itu di depan tamu. Mereka bisa berpikir kamu ini pembantu, bukannya istri kakakku. Ejek Lina dengan suara keras. Winda yang mendengar keributan itu dari ruang tamu langsung mendekat. Ada apa ini? Tanyanya. Lina dengan cepat menjawab. Lihat saja, Bu. Menantu ibu malah berdandan seperti ini di acara besar. Dia pikir kita sedang di pasar, mungkin. Winda memandang Senja dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Aku sudah bilang, kamu harus belajar membawa diri. Kalau tidak bisa, lebih baik kamu jangan keluar kamar. Kamu hanya mempermalukan keluarga ini. Dada Senja mulai sesak. Ia menggenggam nampan di tangannya erat-erat mencoba menahan air mata. Namun saat ia hendak membalas, salah satu tamu mendekat. Ini menantu Ibu Winda ya? Wah, saya pikir dia salah satu pelayan tadi, kata wanita itu sambil tertawa kecil. Tawa itu menyulut sesuatu di dalam diri Senja. Ia merasakan panas yang membakar dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semua perasaan yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak. Maaf, kata Senja dengan suara bergetar, menatap Winda dan Lina. Tapi cukup sudah, aku tidak akan diam lagi. Winda memandangnya dengan alis terangkat. Apa maksudmu, Senja? Maksudku, aku sudah cukup lama diam dan menerima perlakuan kalian. Aku tahu kalian tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi aku juga manusia. Aku punya hati. Aku punya harga diri, ujar Senja dengan suara yang mulai tegas. Ruangan mendadak hening. Semua tamu berhenti bicara, mata mereka tertuju pada Senja. Kamu bicara apa sih? Tanya Winda dengan nada dingin. Aku bicara tentang semua perlakuan kalian selama ini. Setiap hari aku berusaha untuk diterima, tapi apapun yang aku lakukan selalu salah di mata kalian. Aku mencoba, Bu. Aku mencoba sebaik mungkin. Tapi aku sadar, kalian tidak akan pernah menerima aku, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak berasal dari dunia kalian. Kata Senja, air matanya mulai mengalir. Lina tertawa kecil. Drama apalagi ini? Kalau kamu tidak tahan, kenapa kamu tidak pergi saja? Kamu pikir aku tidak pernah ingin pergi? Aku bertahan di sini karena aku mencintai Rendra. Tapi bahkan dia pun tidak peduli, kata Senja sambil menatap suaminya yang berdiri kaku di sudut ruangan. Rendra akhirnya angkat bicara. Senja, cukup. Jangan membuat keributan di depan tamu. Cukup? Kamu bilang cukup, Rendra? Aku sudah cukup lama menahan semuanya. Aku diam saat ibumu menghina keluargaku. Aku diam saat adikmu memperlakukan aku seperti sampah. Dan kamu hanya diam. Di mana kamu selama ini saat aku butuh dukunganmu? Suara Senja semakin tinggi. Winda menepuk meja. Berhenti membuat drama, Senja. Kalau kamu tidak suka di sini, pintu keluar selalu terbuka.
Senja tertawa kecil, tapi penuh kepahitan. Oh, aku tahu, Bu. Aku tahu kalian ingin aku pergi. Tapi aku tidak akan pergi karena ini rumah suamiku juga. Aku punya hak untuk ada di sini, meskipun kalian mencoba membuatku merasa seperti orang asing. Rendra, yang tampak terpojok, mencoba menenangkan keadaan. Senja, aku mohon, jangan mempermalukan keluarga kita. Keluarga kita? Rendra, ini bukan keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa diterima, bukan dihancurkan, balas Senja. Semua tamu mulai berbisik, suasana semakin tegang. Winda, yang tidak tahan lagi, akhirnya berteriak. Kamu benar-benar perempuan yang tidak tahu diri, Senja. Kamu harusnya bersyukur bisa tinggal di rumah ini, menikmati semua kemewahan ini. Kalau tidak suka, pergilah. Senja memandang Winda dengan mata penuh air mata, tapi tatapannya kini tegas. Kalian mungkin punya rumah besar, tapi kalian tidak punya hati. Aku akan pergi, Bu. Tapi aku akan pergi dengan kepala tegak, bukan karena kalian mengusirku, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi membiarkan diriku dihancurkan. Ia meletakkan nampan di meja, lalu berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Langkah kaki Senja terdengar menggema di sepanjang lorong rumah besar itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang telah lama ia pendam kini meluap sepenuhnya. Saat ia masuk ke kamar, ia membanting pintu, membiarkan suara itu menggema, seolah menjadi tanda bahwa ia tidak lagi peduli pada apa yang mereka pikirkan. Tangannya gemetar saat ia membuka lemari, mengeluarkan beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam tas kecil. Air matanya terus mengalir, tapi kini bukan karena kesedihan semata. Itu adalah tangisan dari hati yang sudah lelah, hati yang tidak lagi mampu menahan beban. Pintu kamar terbuka dan Rendra masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Senja, apa yang kamu lakukan? Senja tidak menjawab. Ia terus memasukkan pakaiannya ke dalam tas tanpa melihat ke arah Rendra. Aku tanya, kamu mau pergi kemana? Ini rumah kita, Senja. Jangan seperti ini. Suara Rendra terdengar cemas. Senja berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah suaminya. Rumah kita? Sejak kapan ini menjadi rumah kita, Rendra? Sejak kapan aku merasa diterima di sini? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan perlakuan ibumu, bukan sindiran adikmu, tapi diamnya kamu. Kamu membiarkan aku sendirian menghadapi semua ini. Rendra menghela napas panjang, berusaha mendekat. Aku tidak ingin memperburuk keadaan, Senja. Aku hanya ingin semuanya tenang. Tenang? Kamu pikir dengan diam semuanya akan baik-baik saja? Kamu pikir dengan membiarkan ibumu merendahkanku, aku akan tetap kuat? Rendra, aku mencintaimu, tapi cinta saja tidak cukup. Aku butuh kamu untuk berdiri di sisiku, bukan hanya menjadi penonton. Suara Senja pecah di akhir kalimatnya. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa dalamnya luka yang telah ia biarkan terjadi pada istrinya. Tapi meski begitu, ia tidak tahu harus berkata apa. Senja kembali mengemasi barang-barangnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus pergi sebelum aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini, ujar Rendra, mencoba meraih tangannya. Senja menepis tangan itu dengan lembut. Kamu tidak pernah benar-benar peduli, Rendra. Jadi jangan coba menghentikanku sekarang, ketika aku akhirnya memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Saat itu, Winda muncul di depan pintu kamar. Apalagi ini? Kamu benar-benar mau pergi? Bagus. Setidaknya rumah ini akan kembali tenang tanpa drama murahanmu, katanya sinis. Senja menatap Winda dengan mata yang masih penuh air mata, tetapi kini ada ketegasan di dalamnya. Terima kasih, Bu, karena membuat aku sadar. Aku tidak pernah cukup baik untuk keluarga ini, dan mungkin aku memang tidak perlu mencoba lagi. Tapi ingat satu hal. Aku pergi bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak mau membiarkan diri aku dihancurkan lebih jauh. Winda mendengus. Pergilah, aku tidak peduli. Rendra mencoba berbicara. Ibu, jangan seperti ini. Ini bukan salah Senja. Oh, jadi sekarang kamu membelanya? Di depan semua tamu tadi kamu diam saja. Tapi sekarang kamu berani bicara? Balas Winda dengan tajam. Suasana menjadi semakin panas. Senja tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Ia meraih tasnya lalu berjalan keluar kamar.
Aku tidak akan lupa hari ini, hari di mana aku memilih untuk berdiri untuk diriku sendiri, katanya tanpa menoleh. Ia berjalan melewati ruang tamu, melewati tatapan para tamu yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Mereka berbisik-bisik, tapi Senja tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan meski langkah kakinya penuh luka. Saat ia membuka pintu depan, Lina berteriak dari belakang. "Jangan kembali lagi ya, kami nggak butuh kamu." Senja berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh menatap Lina dengan sorot mata yang penuh ketegasan. "Kamu benar. Aku tidak akan kembali ke tempat yang tidak pernah menjadi rumahku." Langkahnya terus berlanjut. Keluar dari rumah besar itu meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Malam itu ia berjalan di bawah langit yang gelap tanpa tahu kemana ia akan pergi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya terluka oleh orang-orang yang tidak peduli. Air matanya mengalir deras. Tetapi di dalam hatinya ada sebuah kebebasan yang perlahan tumbuh. Bunga-bunga yang selama ini ia tanam mungkin tak pernah mekar di taman rumah mertuanya. Tapi ia yakin suatu hari ia akan menemukan tanah yang tepat untuk dirinya sendiri. Senja terus berjalan di trotoar malam itu, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ransel kecil di pundaknya terasa ringan. Namun hati yang ia bawa jauh lebih berat. Langkah-langkahnya membawa dia menuju tempat yang bahkan ia sendiri belum tahu. Ia berhenti di sebuah taman kecil di pinggir jalan. Taman itu sepi, hanya ada beberapa bangku dan pohon-pohon yang rindang. Ia duduk di salah satu bangku, memeluk tasnya erat-erat. Air matanya kembali mengalir tanpa henti. "Kenapa semua harus seperti ini?" bisiknya kepada dirinya sendiri. Kenangan-kenangan pahit mulai memenuhi pikirannya. Ia ingat saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, dengan harapan besar akan kehidupan pernikahan yang bahagia. Ia ingat senyum sopan yang diberikan Winda padanya, hanya untuk disusul dengan sindiran-sindiran halus beberapa hari kemudian. Ia ingat bagaimana Lina selalu mencari-cari kesalahannya, bahkan untuk hal kecil seperti cara menyajikan makanan. Namun yang paling menyakitkan adalah kenangan tentang Rendra. Pria yang dulu berjanji untuk melindunginya, kini hanya berdiri sebagai bayangan. Ia tidak pernah melawan ibunya, tidak pernah membelanya. Setiap kali Senja mencoba berbicara, ia hanya berkata, "Jangan diperbesar Senja, mereka memang seperti itu." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apakah ini memang takdirnya? Hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang tidak pernah menganggapnya cukup. Ia menghapus air matanya, mencoba menguatkan diri. "Aku tidak akan kembali. Tidak akan," katanya dengan suara gemetar seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar di dalam tas. Dengan ragu, ia mengeluarkannya. Nama Rendra muncul di layar. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya memutuskan untuk menjawab. "Apalagi Rendra?" tanyanya tanpa basa-basi. "Senja, aku mohon, jangan lakukan ini. Pulanglah. Kita bisa bicarakan semuanya." Suara Rendra terdengar putus asa di ujung telepon. "Sudah terlambat, Rendra. Semua sudah terlalu terlambat. Aku sudah cukup lama bicara, tapi kamu tidak pernah mendengarkan," jawab Senja dengan nada dingin. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pernah berdiri untukmu. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ujar Rendra. Senja tertawa kecil, penuh kepahitan. "Kesempatan? Berapa lama aku harus menunggu kamu berubah, Rendra? 1 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Aku lelah. Aku lelah berharap pada sesuatu yang tidak pernah ada." "Jangan menyerah pada kita, Senja," pinta Rendra dengan suara bergetar. "Kamu menyerah lebih dulu, Rendra. Kamu menyerah pada ibumu, pada keluargamu, pada dirimu sendiri. Jadi jangan minta aku untuk terus bertahan." "Aku tidak punya tenaga lagi," ujar Senja sebelum menutup telepon. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap, merasa bahwa percakapan itu adalah akhir dari segalanya. Pagi mulai menjelang. Matahari perlahan naik, memberikan sinar hangat pada taman kecil tempat Senja duduk semalaman. Tubuhnya terasa kaku karena kedinginan, tapi ia tidak peduli. Ia tahu hari ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya.
Ia memutuskan untuk pergi ke terminal bus terdekat. Ia hanya memiliki sedikit uang di dompetnya, cukup untuk membeli tiket ke kota kecil di mana orang tuanya tinggal. Meski ia tahu bahwa kembali ke desa akan membawa pertanyaan dan kekhawatiran dari keluarganya, ia tidak punya pilihan lain. Di terminal, suasana ramai dengan orang-orang yang sibuk dengan tujuan masing-masing. Senja membeli tiket dan menunggu busnya tiba. Di sudut pikirannya ada sedikit rasa ragu. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang benar? Namun, setiap kali wajah Winda dan Lina muncul dalam pikirannya, setiap kali ia mengingat ketidakpedulian Rendra, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu. Saat bus tiba, Senja melangkah masuk dengan langkah mantap. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, memandang keluar sambil mencoba menenangkan hatinya. Saat bus mulai bergerak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara kesedihan dan kebebasan. Ini belum akhir. Ini baru awal, bisiknya pada dirinya sendiri. Bus melaju meninggalkan kota, membawa Senja menuju kehidupan baru. Meski jalannya masih penuh ketidakpastian, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih untuk berdiri untuk dirinya sendiri. Bus melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota, menggantinya dengan pemandangan jalan pedesaan yang sepi. Senja menatap keluar jendela, menyaksikan pohon-pohon berbaris rapi di sepanjang jalan. Matanya sembab, bekas tangisnya masih jelas terlihat, tapi ada keteguhan baru di dalam hatinya. Namun, di dalam bus yang tenang itu, pikirannya tetap kacau. Setiap detik terasa seperti perjalanan mundur ke dalam luka-luka lama yang selama ini ia coba sembuhkan sendiri. Bayangan wajah Winda dan Lina masih melekat di pikirannya, seperti mimpi buruk yang enggan pergi. Tapi yang paling menghantui adalah wajah Rendra, pria yang dulu ia cintai dengan seluruh hati. Apakah aku terlalu keras padanya? Pikirnya sejenak, tapi ia segera mengenyahkan pikiran itu. Tidak, bukan dia yang salah. Ia sudah terlalu lama bertahan untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihnya. Ketika bus berhenti di sebuah rest area kecil, Senja memutuskan untuk turun sebentar. Ia berjalan menuju warung sederhana, membeli segelas teh hangat dan duduk di salah satu meja kayu yang menghadap ke jalan. Sambil menyesap teh itu perlahan, ia mengeluarkan ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rendra muncul di layar, disertai beberapa pesan. Senja, aku mohon pulang. Maafkan aku salah. Aku butuh kamu. Kalau kamu baca ini, tolong balas pesanku. Pesan-pesan itu membuat dadanya kembali sesak. Untuk sesaat, ia merasakan keinginan untuk menjawab, untuk mengatakan bahwa ia masih mencintainya meskipun semuanya telah berantakan. Tapi ia tahu, cinta saja tidak cukup. Tangannya bergerak mengetik pesan. Rendra berhenti mencariku. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Dan yang paling penting, aku butuh menemukan diriku sendiri lagi. Jangan hubungi aku sementara waktu. Ia mengirim pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ia tahu keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebebasannya. Saat bus mendekati desanya, pemandangan yang akrab mulai muncul. Sawah yang hijau, jalan tanah yang berdebu, dan rumah-rumah kecil dengan atap genting tua. Perasaan hangat mulai merayapi hatinya. Meskipun ia tahu pulang ke rumah, juga berarti harus menghadapi pertanyaan dari keluarganya. Ketika bus berhenti di terminal kecil desa itu, Senja turun dengan tas di pundaknya. Ia berjalan kaki menuju rumah orang tuanya, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Saat rumah itu akhirnya terlihat, air mata kembali mengalir. Rumah kecil dengan dinding kayu itu mungkin jauh dari mewah, tapi bagi Senja, itu adalah tempat di mana ia merasa benar-benar diterima. Pintu depan terbuka dan ibunya muncul dengan wajah terkejut. Senja, kamu pulang? Nak. Ibu. Suara Senja bergetar dan ia segera berlari ke pelukan ibunya. Tangisannya pecah, seluruh beban yang ia bawa selama ini tumpah di sana, di pelukan yang hangat dan penuh kasih. Ibunya mengelus punggungnya dengan lembut. Apa yang terjadi, nak? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Aku lelah, Bu. Aku tidak bisa lagi bertahan di sana. Aku hanya ingin pulang, jawab Senja di sela tangisnya.
Ayahnya keluar dari dalam rumah, mendekat dengan langkah perlahan. "Senja, kamu baik-baik saja?" Senja mengangguk meski air matanya terus mengalir. "Aku hanya ingin di sini, Ayah. Aku tidak tahu harus kemana lagi." "Kamu selalu punya tempat di sini, Nak. Ini rumahmu," ujar ayahnya dengan suara tenang. Malam itu, Senja duduk di ruang tamu bersama orang tuanya, menceritakan semua yang telah ia alami. Tangis ibunya pecah mendengar perlakuan yang diterima putrinya di rumah mertua. Ayahnya, meskipun diam, matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal, Senja? Kenapa kamu memilih bertahan?" tanya ibunya dengan suara serak. "Aku pikir semuanya akan membaik, Bu. Aku pikir jika aku cukup sabar, mereka akan menerima aku. Tapi aku salah," jawab Senja pelan. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, Nak. Kamu berharga apa adanya. Jangan pernah biarkan orang lain membuatmu merasa sebaliknya." Kata-kata itu menusuk hati Senja, membangkitkan kekuatan yang hampir ia lupakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan perasaan tenang, meskipun luka-luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Hari-hari berikutnya, Senja mencoba menemukan kembali dirinya. Ia membantu ayahnya di ladang, mengobrol dengan tetangga-tetangga lama, dan menghabiskan waktu bersama ibunya di dapur. Perlahan ia mulai merasa hidupnya kembali memiliki warna. Namun bayang-bayang Rendra tetap menghantui pikirannya. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan perasaan rindu yang mendalam. Bertanya-tanya apakah keputusan meninggalkan Rendra adalah hal yang benar. Tapi setiap kali ia mengingat rasa sakit yang ia alami di rumah itu, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Di tengah kesunyian desanya, Senja mulai menyusun rencana. Ia tahu ia tidak bisa bergantung pada keluarganya selamanya. Ia harus berdiri sendiri, mencari pekerjaan, dan membangun kehidupan baru. Dan meskipun jalannya penuh ketidakpastian, ia merasa siap untuk melangkah. Karena kini, ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ia dapatkan dari orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia temukan dalam dirinya sendiri. Waktu terus berlalu, dan hari-hari Senja di desa mulai terasa lebih ringan. Pagi-pagi buta ia bangun, membantu ayahnya di ladang, menanam padi, dan membersihkan gulma. Meski kerja fisik itu melelahkan, ia justru merasa lebih bebas. Tidak ada suara sindiran, tidak ada tatapan meremehkan, dan yang terpenting, tidak ada perasaan bahwa ia harus membuktikan dirinya kepada siapapun. Suatu pagi, saat ia sedang menimba air dari sumur di halaman belakang, ibunya menghampiri dengan membawa segelas teh hangat. "Senja, ibu dengar Pak Darto di sebelah desa butuh asisten untuk toko kelontongnya. Mungkin kamu bisa coba tanya ke sana." Senja berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya. "Toko kelontong? Tapi apa aku bisa, Bu?" Ibunya tersenyum lembut. "Kenapa tidak? Kamu ini cerdas, Senja. Kamu butuh sesuatu untuk mengisi waktu dan menyibukkan pikiran. Lagi pula, siapa tahu dari sana kamu bisa belajar hal baru." Meski ragu, Senja memutuskan untuk mencobanya. Siang itu, ia berjalan ke desa sebelah, di mana toko kelontong Pak Darto berada. Toko itu kecil, dikelilingi rak-rak kayu berisi barang-barang kebutuhan sehari-hari. "Senja, anak Pak Dirman ya?" tanya Pak Darto saat Senja memperkenalkan diri. "Iya, Pak. Saya dengar Bapak butuh asisten di toko ini," jawab Senja sopan. Pak Darto mengangguk. "Iya, betul. Tapi kerjanya sederhana saja, bantu melayani pembeli, merapikan barang, dan mencatat pemasukan. Kalau kamu bersedia, kapanpun bisa mulai." "Terima kasih, Pak. Saya mau," jawab Senja dengan senyum kecil. Hari-hari baru Senja dimulai di toko itu. Pagi ia membantu ayahnya di ladang, siang hingga sore ia bekerja di toko kelontong, dan malam ia menikmati obrolan santai dengan ibunya di dapur. Rutinitas sederhana ini mulai membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat hancur. Namun, di tengah rutinitas itu, kehidupan lamanya kembali menghantui. Suatu sore, saat ia sedang merapikan barang-barang di rak, sebuah pesan masuk ke ponsel yang akhirnya ia hidupkan kembali. Pesan itu dari Rendra. "Senja, aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah bicara dengan ibu. Aku membelamu, aku tidak ingin kehilanganmu."
Senja duduk di kursi kecil di belakang toko, menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Kata-kata Rendra menggores hatinya. Apakah ini benar? Apakah Rendra akhirnya berubah? Tapi kemudian ia ingat bagaimana rasanya berjuang sendirian tanpa dukungan darinya. Ia menutup ponsel tanpa membalas pesan itu. Malamnya di ruang tamu kecil rumahnya, ia menceritakan pesan itu kepada ibunya. "Bu, dia bilang dia sudah membelaku. Tapi aku takut, Bu. Aku takut semuanya hanya sementara dan aku akan terluka lagi." Ibunya mengangguk perlahan. "Senja, cinta memang penuh risiko. Tapi yang perlu kamu tanya pada dirimu sendiri adalah, apakah kamu masih mencintainya? Dan jika iya, apakah cintamu cukup kuat untuk memberi dia kesempatan kedua?" Pertanyaan itu membekas di hati Senja. Ia tidak bisa langsung menjawab. Beberapa minggu berlalu dan kehidupan di desa terus berjalan. Senja mulai merasa lebih stabil. Tapi suatu hari, Rendra muncul di depan rumahnya. Ia berdiri di sana dengan wajah yang lelah tapi penuh tekad. "Senja, aku tahu aku salah. Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Senja menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa yang kamu mau, Rendra? Aku sudah mencoba segalanya, tapi kamu memilih diam. Kenapa baru sekarang?" "Aku takut kehilanganmu," jawab Rendra dengan suara rendah. "Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah mencoba mengubah semuanya. Aku bicara dengan ibu, aku meluruskan semuanya. Tapi yang paling penting, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu butuhkan." Air mata mulai mengalir di pipi Senja, tapi ia tidak langsung memberikan jawaban. "Rendra, aku butuh waktu untuk percaya. Aku tidak bisa kembali begitu saja. Luka ini terlalu dalam." "Aku akan menunggumu, Senja. Sebanyak apapun waktu yang kamu butuhkan, aku akan menunggu," jawab Rendra dengan keteguhan yang membuat hati Senja bergetar. Ia tidak memberikan jawaban pasti malam itu. Tapi pertemuan itu menyisakan sesuatu di hati Senja, sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh kembali. Hari-hari berikutnya, Rendra berusaha keras membuktikan ucapannya. Ia sering datang ke desa, membantu ayah Senja di ladang, bahkan membawa barang-barang kebutuhan untuk keluarga kecil itu. Meski Senja tetap menjaga jarak, ia tidak bisa mengabaikan usaha Rendra yang tulus. Namun hati Senja masih di persimpangan. Ia tahu bahwa kesempatan kedua adalah hal yang besar. Jika ia memilih untuk kembali, ia harus yakin bahwa semuanya benar-benar berbeda. Suatu malam saat ia duduk di teras rumah, ayahnya duduk di sebelahnya. "Senja, aku tahu keputusan ini tidak mudah. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, cinta itu seperti tanaman. Kalau kamu dan dia mau merawatnya bersama-sama, mungkin ia bisa tumbuh kembali." Senja terdiam, menatap langit malam yang penuh bintang. Kata-kata ayahnya membuat hatinya merenung lebih dalam. Hari-hari berlalu dan Rendra tidak pernah menyerah. Ia terus datang ke desa, membantu keluarga Senja tanpa henti. Ia tidak hanya memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibunya, tetapi ia juga berusaha untuk membuat Senja melihat bahwa ia serius. Namun, meskipun usahanya keras, Senja merasa semakin bingung. Suatu sore, saat ia sedang bekerja di toko, Senja menerima telepon dari ibunya. "Senja, kamu pulang sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu dengar," kata ibunya dengan nada cemas. Senja merasakan ada yang tidak beres dan tanpa ragu ia segera menutup toko dan bergegas pulang. Begitu tiba di rumah, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah cemas, sementara ayahnya berada di luar. Senja duduk di sebelah ibunya menatap dengan khawatir. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Suaranya penuh kecemasan. "Ibu baru saja dapat kabar dari tetangga. Rendra, dia kecelakaan. Mobil yang dia kendarai menabrak pohon di jalan raya. Saat ini dirawat di rumah sakit," jawab ibunya dengan suara bergetar. Seketika itu juga, darah Senja terasa berhenti mengalir. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar menuju kendaraan. "Aku harus pergi ke rumah sakit, Bu," teriaknya. Ibunya hanya bisa menatapnya dengan khawatir. "Hati-hati di jalan, Nak." Sesampainya di rumah sakit, Senja segera mencari tahu di mana Rendra dirawat. Ia merasa gelisah, setiap detik terasa lebih berat dari biasanya.
Begitu tiba di ruang perawatan, ia melihat Rendra terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Tubuhnya penuh perban dan matanya tampak sayu. "Rendra!" teriak Senja dengan suara tercekat. Ia berlari mendekat dan memegang tangan pria itu dengan cemas. Rendra perlahan membuka matanya. "Senja!" Suara Rendra serak penuh kelelahan. Senja menahan air matanya, tetapi hatinya terasa begitu hancur melihat kondisi pria yang selama ini ia cintai. "Apa yang terjadi, Rendra? Kenapa kamu bisa seperti ini?" Suaranya bergetar penuh emosi. Rendra tersenyum lemah. Aku ingin membuktikan sesuatu, Senja. Aku ingin membuktikan bahwa aku siap untuk kamu. Aku tahu aku salah, aku tahu aku terlambat, tapi aku tidak bisa kehilanganmu." Senja terdiam, hatinya semakin hancur mendengar kata-kata itu. Semua yang terjadi, semua luka yang ia rasakan seolah datang kembali begitu saja. Namun kali ini ia harus melihatnya dalam kondisi yang rapuh, tak berdaya. "Aku sudah banyak menderita, Rendra. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara percaya padamu," ujar Senja dengan suara serak, mencoba menahan air mata yang hampir pecah. "Kenapa harus seperti ini? Kenapa kamu baru menyadari semuanya setelah aku hampir hilang?" Rendra mencoba meraih tangan Senja dengan lemah, meskipun matanya masih sayu, penuh penyesalan. "Senja, aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi, aku janji." Namun meski kata-kata itu keluar dari mulut Rendra dengan penuh kesungguhan, Senja merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin terlalu banyak yang sudah terjadi. Terlalu banyak luka yang sudah ia alami. Ia menunduk menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibuku benar, Rendra. Cinta itu seperti tanaman, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa merawatnya lagi. Kita sudah jauh sekali, dan mungkin tidak ada lagi jalan kembali." Kata-kata itu keluar dari mulut Senja, dan meskipun itu adalah kenyataan yang sulit diterima, ia merasa bahwa itu adalah keputusan yang harus diambil. Ia mencintai Rendra, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Senja merasa bahwa cinta saja tidak cukup. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak luka yang harus disembuhkan, dan bukan hanya dari satu sisi saja. Rendra menatapnya dengan mata penuh harapan, mencoba untuk berbicara, tetapi Senja sudah berdiri dari kursi dan mengambil langkah mundur. "Aku tidak tahu, Rendra. Aku butuh waktu. Waktu untuk memikirkan segalanya," kata Senja, suaranya penuh emosi yang tak terkatakan. Rendra menggenggam tangan Senja, berusaha untuk mencegahnya pergi. "Tolong, jangan tinggalkan aku, Senja. Aku berjanji aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat semuanya baik lagi." Namun Senja menarik tangannya dengan perlahan, mengguncang kepalanya. "Aku tidak bisa, Rendra. Aku sudah terlalu banyak terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lagi." Ia berjalan keluar dari ruang rumah sakit itu dengan langkah yang berat, hati yang terluka, dan air mata yang tertahan. Setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah ia meninggalkan sebagian dari dirinya di sana, di antara kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Di luar rumah sakit, udara malam terasa dingin, dan Senja berdiri di sudut trotoar menatap bintang-bintang di langit yang tampaknya begitu jauh. Segalanya terasa seperti kebingungan yang tak berujung. Ia mencintai Rendra, tapi ia juga mencintai dirinya sendiri, dan kini ia harus memprioritaskan dirinya. Ia mengingat lagi kata-kata ibunya tentang cinta yang harus dirawat bersama. Tetapi apa yang terjadi jika satu pihak sudah kelelahan untuk merawatnya? Apa yang terjadi jika rasa sakit sudah begitu dalam? Senja menghela napas panjang. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, bahwa dirinya harus memilih untuk hidup. Meskipun sulit, meskipun penuh air mata, ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu sebelum bisa menerima cinta dari orang lain. Keputusan itu tidak akan mudah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Senja merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih bebas, meskipun masih terhantui oleh kebimbangan yang besar.
Namun ia tahu bahwa setiap langkahnya ke depan adalah langkah menuju kebebasan yang lebih besar dari rasa sakit yang telah lama menghantuinya. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir di rumah sakit, Senja merasa dirinya semakin terperangkap dalam perasaan yang bergejolak. Setiap kali ia teringat Rendra, wajahnya yang penuh penyesalan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya, hatinya kembali bergejolak. Ia tahu Rendra tidak berniat untuk menyakitinya lagi, tetapi luka yang sudah tergores terlalu dalam. Ada rasa takut yang tak bisa ia singkirkan, rasa takut untuk kembali terluka, takut untuk sekali lagi berharap hanya untuk jatuh lagi. Setelah beberapa malam tidur yang gelisah, Senja memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menulis surat kepada Rendra. Sebuah surat yang berisi segala perasaan yang selama ini ia pendam. Sebuah surat yang mungkin akan memberikan jawaban atas kebimbangan yang sudah lama ia rasakan. Senja duduk di meja kayu sederhana di ruang tamu. Pena di tangannya mulai menulis. Setiap kata yang tertulis akan menggambarkan luka, keraguan, dan perasaan yang tak terungkapkan dalam percakapan mereka sebelumnya. Rendra, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu merasa aku menutup diri, tapi kenyataannya adalah aku sedang berjuang. Berjuang untuk bisa menerima semuanya, termasuk kamu, termasuk diri aku sendiri. Aku sudah cukup lama menderita, Rendra. Aku mencoba untuk terus bertahan, berusaha untuk menerima dirimu meskipun aku tahu ada banyak hal yang tak bisa kuterima. Ketika kita menikah, aku berharap kita bisa bersama, saling mendukung, dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Aku merasa seperti tidak pernah cukup bagimu. Aku merasa seperti bukan bagian dari keluarga itu, bahkan meskipun aku sudah berusaha keras. Terkadang aku merasa bahwa aku bukan siapa-siapa di sana. Kamu tahu aku mencintaimu. Tetapi rasa cinta itu terkadang menjadi beban yang sangat berat. Aku merasa seperti aku berjuang sendirian, seperti aku harus terus membuktikan diriku di hadapanmu. Di hadapan keluargamu. Aku bertanya-tanya, apakah kamu melihatku? Apakah kamu benar-benar melihat aku seperti aku melihatmu? Aku harus jujur, Rendra. Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Luka ini terlalu dalam, dan aku takut kalau aku kembali, aku akan terluka lagi. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Hidup yang penuh dengan rasa damai dan kebahagiaan. Aku tidak bisa melakukannya jika aku terus terjebak di dalam hubungan yang selalu membuatku merasa tidak cukup. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah surat ini, tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan karena aku tidak mencintaimu. Ini karena aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Senja. Setelah menulis surat itu, Senja merasa hatinya sedikit lebih ringan. Setidaknya ia telah mengungkapkan apa yang selama ini dipendam dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah bisa diucapkan secara langsung. Tetapi ia tahu, setelah surat itu dikirim, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali, tidak ada ruang untuk penyesalan. Ini adalah keputusan besar, dan Senja siap untuk menghadapi apapun yang datang setelahnya. Dengan tangan gemetar, Senja menyampaikan surat itu kepada seorang teman yang akan mengantarkannya ke rumah Rendra. Ia tahu ini adalah keputusan terakhirnya. Jika Rendra menerima itu, jika ia benar-benar berubah, maka mungkin ada harapan. Tetapi jika tidak, Senja tahu bahwa ia harus tetap kuat untuk dirinya sendiri. Rendra menerima surat itu dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di ruang tamunya, surat di tangannya masih utuh. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir, kesempatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar siap untuk menjadi pria yang Senja butuhkan. Namun, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Ia takut bahwa keputusan ini akan membuat Senja pergi selamanya, dan kali ini ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Dengan tangan gemetar, Rendra membuka surat itu, membacanya perlahan. Setiap kata yang tertulis di sana semakin membuat hatinya terasa lebih berat. Semua penyesalannya, semua kesalahannya, terasa begitu nyata di dalam setiap kalimat yang Senja tulis. Ia bisa merasakan rasa sakit yang begitu mendalam, rasa sakit yang ia sebabkan.
Senja, aku sudah menghancurkan segalanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku terlalu lama diam, terlalu lama membiarkan semuanya berlarut-larut, dan aku baru menyadari betapa besar kerusakan yang aku sebabkan. Rendra menunduk, menangis dalam diam. Ia tahu ia tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Tetapi, ia harus berjuang. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa menjadi lelaki yang layak untuk Senja. Di malam yang sama, Rendra menulis balasan. Surat itu penuh dengan penyesalan, tetapi juga dengan harapan. Ia ingin mengajak Senja untuk bertemu, ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan segala sesuatunya secara langsung. Namun lebih dari itu, Rendra ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah, bahwa ia siap untuk berjuang hingga akhir. Senja, aku tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku menyesal. Aku terlalu banyak membuat kesalahan, terlalu banyak membiarkan dirimu merasa tidak dihargai. Aku tahu aku bukanlah suami yang baik, tetapi aku ingin mencoba untuk menjadi lebih baik. Jika kamu masih bisa memberiku kesempatan, aku akan berjuang, Senja. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi tanpa berusaha sekuat mungkin. Aku ingin bertemu, jika kamu bersedia. Aku ingin berbicara tentang semuanya, Rendra. Surat itu dikirimkan ke Senja, dan kini ia menunggu dengan penuh harap dan cemas. Setiap detik terasa sangat lama. Rendra tidak tahu apakah Senja akan menerima, atau malah menutup pintu hatinya selamanya. Namun, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Ia harus berani menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Senja membaca balasan surat itu di malam hari, duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Ia menghela napas panjang, merasa hatinya kembali kacau. Surat itu mengandung harapan yang besar, namun juga membawa beban yang lebih berat. Setelah beberapa saat terdiam, Senja tahu dia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Jika ia memilih untuk bertemu, itu berarti membuka kembali pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Tetapi, jika ia memilih untuk menutupnya, itu berarti menutup babak lama dalam hidupnya dan memulai hidup baru tanpa Rendra. Perasaan itu begitu kuat, mengikis keteguhan yang sudah ia bangun. Tetapi Senja tahu, apapun yang terjadi, ia harus memilih jalan yang membawanya ke kebahagiaan sejati. Bukan hanya untuk Rendra, tetapi untuk dirinya sendiri. Senja duduk terdiam di ruang tamu rumah orang tuanya. Surat balasan dari Rendra tergeletak di atas meja. Perasaannya campur aduk, begitu banyak emosi yang menghimpit dadanya. Di satu sisi, ia merasa ada harapan yang kembali menyala dalam hatinya. Tetapi di sisi lain, rasa sakit dan luka yang telah bertahun-tahun ia alami terasa begitu nyata. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari rasa kecewa yang terus-menerus datang dari orang yang ia cintai. Malam itu, Senja tidak bisa tidur. Ia berpikir keras, berusaha mencerna setiap kata yang tertulis dalam surat Rendra. Meskipun Rendra mengungkapkan penyesalannya dan keinginannya untuk berubah, Senja tahu bahwa perjalanan ini bukan sesuatu yang mudah. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Ia membutuhkan bukti, tidak hanya janji kosong. Bagaimana bisa ia kembali begitu saja setelah segala luka itu? Pagi harinya, Senja memutuskan untuk bertemu dengan Rendra. Ia ingin menuntaskan semua kebingungannya. Ingin melihat langsung apakah ada perubahan sejati dalam diri pria itu, atau jika semua ini hanya sementara. Ia menghubungi Rendra, dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kecil di luar kota, tempat yang sering mereka kunjungi dulu sebelum semuanya hancur. Rendra tiba lebih dulu, tampak gugup dengan pakaian yang terlihat sedikit lusuh. Senja bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Begitu mereka bertemu, Rendra langsung berdiri dan menyambut Senja dengan tatapan yang penuh harap. Namun Senja tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia hanya menatap Rendra dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Senja, suara Rendra terdengar gemetar. Aku tidak tahu bagaimana memulai ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Semua yang terjadi, semua kesalahanku, aku tahu itu tidak bisa diubah.
tapi aku ingin memperbaikinya. Ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak pantas mendapat kesempatan ini, tapi aku memohon padamu, beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Senja menatapnya dengan hati yang berat. Ia mengingat kembali setiap kenangan bersama Rendra, setiap momen kebahagiaan yang dulu mereka rasakan. Tapi kenangan itu juga diikuti dengan luka yang begitu dalam, dengan rasa ditinggalkan, dengan rasa tidak dihargai. Rendra, kata Senja pelan, suaranya penuh keputusasaan. Aku ingin percaya padamu. Aku benar-benar ingin, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang aku tak bisa abaikan. Aku takut kembali terluka. Takut kalau semua yang kamu katakan sekarang hanya sementara. Rendra mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu, Senja. Aku tahu aku telah merusak segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah berubah. Aku sudah mencoba melakukan hal-hal yang dulu tak pernah aku lakukan. Aku berbicara dengan keluargaku, aku berbicara dengan ibumu. Aku bekerja keras untuk menunjukkan bahwa aku siap untuk jadi suami yang kamu butuhkan. Senja menatapnya lama, mengamati setiap detail wajahnya yang penuh ketulusan. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur aduk dalam dirinya. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua perasaan yang terkunci begitu lama dalam hatinya. Tapi ia hanya bisa diam. Ia merasa seolah-olah dirinya sedang berdiri di tengah jurang, di mana setiap langkah bisa membuatnya jatuh semakin dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali, Rendra. Suara Senja bergetar. Aku ingin, tapi aku takut. Aku takut kalau ini semua hanya ilusi. Aku takut kalau ini hanya omong kosong untuk menghapus rasa bersalahmu. Aku butuh lebih dari sekadar janji. Aku butuh bukti. Rendra terdiam sejenak. Lalu dengan penuh tekad, ia menggenggam tangan Senja, memegangnya erat. Senja, aku tahu kata-kata tidak akan cukup. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa jadi pria yang kamu butuhkan. Aku akan berjuang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Apapun yang terjadi, aku akan terus berusaha. Karena aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Air mata mulai mengalir di pipi Senja. Ia merasakan betapa besar perjuangan Rendra, betapa dalam rasa penyesalan yang dimilikinya. Namun, itu tidak bisa menghapus luka yang sudah terlalu lama menganga. Senja merasa hancur antara harapan dan kenyataan yang sulit diterima. Senja menarik tangannya perlahan, menatap Rendra dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu, Rendra. Aku ingin melihat bukti, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Aku lelah berjuang sendirian, lelah menunggu perubahan yang tak pernah datang. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa. Rendra terlihat terkejut, seperti menerima pukulan telak yang sulit diterima. Namun, ia tidak mundur. Ia tetap berdiri di hadapan Senja, tidak ingin menyerah. Aku akan membuktikannya, Senja. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan berjuang, aku akan berubah, dan aku akan melakukannya untuk kita. Senja menunduk, merasakan air mata yang tumpah begitu saja. Hatinya terasa hancur, seperti ada dua bagian diri yang berperang. Ia ingin mencintai Rendra, ingin memberi kesempatan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi mengandalkan harapan kosong. Semua kebimbangan, rasa takut, dan kebingungannya meledak begitu saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Rendra. Aku ingin percaya, tetapi aku takut jika aku salah lagi. Aku ingin melihat perubahan itu, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus berada di sini jika hatiku tidak sepenuhnya ada. Senja berkata dengan suara yang bergetar, hampir tak terdengar. Rendra merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa ini adalah titik puncak, keputusan yang akan menentukan segalanya. Ia tidak bisa memaksakan Senja, tidak bisa berharap semuanya akan kembali seperti dulu tanpa usaha dan perubahan yang nyata. Aku akan menunggu, Senja, kata Rendra dengan suara yang penuh keyakinan meskipun hatinya terasa hancur. Aku akan menunggu sampai kamu siap, sampai kamu yakin, karena aku mencintaimu dan aku tidak akan menyerah. Senja mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Apapun yang akan terjadi, ia harus mengambil langkah untuk dirinya sendiri. Untuk kebahagiaannya, ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya.
apapun yang terjadi dengan Rendra. Sampai saat itu, aku akan berjuang untuk diriku sendiri, Rendra. Aku harap kamu mengerti, ujar Senja, suaranya semakin lirih. Rendra mengangguk dengan penuh ketulusan, meski hatinya terluka. Ia tahu, meskipun mereka masih mencintai satu sama lain, mungkin mereka perlu waktu untuk sembuh, untuk belajar kembali percaya, dan untuk mencari cara baru untuk memulai bersama. Mereka berpisah di kedai kopi itu, masing-masing membawa beban yang lebih berat. Namun juga membawa harapan baru yang harus mereka perjuangkan sendiri. Begitu banyak luka yang harus sembuh, tetapi untuk pertama kalinya Senja merasa ada jalan yang harus ia ambil. Meskipun itu tidak mudah. Hari-hari berlalu, dan Senja mulai merasakan perasaan yang berat itu perlahan-lahan mengendap. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga sadar bahwa dalam hidup tidak ada yang bisa diprediksi. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan yang dibuat, dan kini ia harus menghadapi kenyataan yang telah lama ia hindari. Rendra terus berusaha menunjukkan perubahan. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Setiap hari, ia menunjukkan usahanya untuk menjadi lebih baik. Ia menghadiri sesi konseling, berbicara lebih banyak dengan keluarganya, dan yang paling penting, ia memberikan ruang bagi Senja untuk menemukan dirinya sendiri. Setiap kali mereka bertemu, Rendra memperlihatkan ketulusan yang tidak bisa disangkal, meskipun kadang-kadang Senja masih merasa bimbang. Namun, semakin lama Senja mulai merasa bahwa perasaannya juga berubah. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan ia juga tidak bisa terus berlarut-larut dalam ketakutan. Di satu sisi, ia merasa Rendra berjuang sekuat tenaga untuk membuktikan cintanya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang mulai kehilangan harapan. Hati Senja terombang-ambing, bimbang antara dua jalan yang terbentang di hadapannya. Suatu sore, setelah beberapa bulan penuh ketidakpastian, Senja memutuskan untuk mengunjungi Rendra. Ia merasa bahwa sudah waktunya untuk menghadapi perasaan-perasaan yang selama ini ia coba hindari. Ia ingin mencari jawaban, ingin mengetahui apakah dirinya masih memiliki harapan untuk mencintai Rendra, atau apakah sudah waktunya untuk pergi. Rendra menyambutnya dengan senyum yang tulus, meskipun ada kecemasan yang jelas terlihat di wajahnya. "Senja," katanya pelan, Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan tetap menunggu. Aku tidak akan menyerah." Senja menatapnya dengan penuh rasa sakit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat terpecah. Ia ingin Rendra, ingin kembali merasakan kebahagiaan itu, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa terlalu terluka untuk melanjutkan. Ia duduk di depan Rendra, menghela napas panjang. "Rendra," suara Senja bergetar, "aku ingin percaya padamu. Aku ingin memberi kita kesempatan. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan beban ini. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka lebih dalam." Rendra menundukkan kepala, merasa sangat berat dengan kata-kata Senja. Namun ia tetap menatapnya dengan penuh harapan. "Aku tidak ingin kamu terluka, Senja. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan, tapi aku berjanji akan berjuang lebih keras. Aku tidak akan berhenti mencintaimu." Senja terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa ada cinta yang tulus di dalam diri Rendra, tetapi juga ada keraguan yang begitu besar. Ia ingin percaya bahwa segala sesuatunya bisa kembali seperti dulu, tetapi ia juga tahu bahwa itu tidak mungkin tanpa mengorbankan dirinya sendiri. "Rendra," Senja mulai berbicara lagi, suaranya pecah. "Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku mencintaimu, tapi aku juga harus belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu." Rendra tidak berkata apa-apa. Hanya ada keheningan yang panjang antara mereka. Wajah Senja dipenuhi air mata, dan meskipun hatinya ingin sekali memeluk Rendra dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan yang panjang dan penuh luka. Senja berdiri dan menatap Rendra dengan mata yang penuh haru. "Aku harus pergi, Rendra. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebimbangan.
Aku harus menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dan aku tidak bisa melakukannya jika aku terus terikat pada masa lalu. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku harus berpisah dari kamu untuk menemukan diriku lagi. Rendra tampak hancur. Wajahnya yang penuh harapan kini berubah menjadi ekspresi yang tak bisa disembunyikan, keputusasaan. Senja, jangan pergi. Tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak akan menyerah padamu. Air mata Senja semakin deras mengalir, tetapi ia tahu bahwa inilah yang terbaik untuknya. Maafkan aku, Rendra. Aku ingin kamu bahagia, tapi aku tidak bisa terus berada di sini jika aku tidak bahagia. Rendra hanya bisa menatap Senja pergi. Hatinya penuh luka dan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Senja, dan mungkin kali ini tidak ada jalan untuk memperbaikinya. Saat Senja melangkah keluar dari rumah itu, ada perasaan yang sangat kuat dalam dirinya. Perasaan bahwa ia sedang meninggalkan sebagian dari dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia terus terjebak dalam kenangan dan rasa sakit, ia tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup. Ia harus memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk tumbuh, untuk sembuh. Perjalanan mereka bersama sudah berakhir, tetapi perjalanan hidup Senja baru saja dimulai. Ia tahu bahwa mungkin akan ada hari-hari yang sulit, tetapi kali ini ia akan berjuang untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dan untuk kebahagiaan yang mungkin menunggunya di tempat lain. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh ketakutan dan keraguan, akhirnya Senja merasa bebas. Bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Senja berjalan menuju masa depan, membawa serta kenangan-kenangan indah dan pahit dari masa lalu, tetapi lebih penting lagi, ia membawa kekuatan baru yang tumbuh dari luka-lukanya. Sementara itu, Rendra tetap di tempat yang sama, terdiam dalam kesendirian. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa meskipun cinta mereka tidak lagi bersama, ia harus terus maju. Karena cinta yang tulus, meskipun tidak bisa mempersatukan mereka, tetap akan ada dalam hatinya selamanya. Akhirnya, dalam keheningan yang mendalam, mereka berdua melangkah menuju jalan masing-masing. Sebuah jalan yang berbeda, tetapi tetap membawa kenangan yang akan selalu ada, entah itu indah atau pahit. Dalam hidup, kita seringkali menemui perjalanan yang penuh liku, penuh kebingungan, dan juga rasa sakit. Terkadang, kita harus melewati masa-masa gelap untuk menemukan cahaya yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dalam hubungan, terutama hubungan rumah tangga, kita diajarkan untuk sabar, saling mendukung, dan berusaha memahami satu sama lain. Namun di saat yang sama, kita juga harus ingat bahwa menjaga diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan mengutamakan kebahagiaan serta kedamaian dalam hati adalah hal yang tak kalah penting. Tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang pernah kita cintai. Bahkan ketika kita tahu bahwa itu tidak lagi memberi kita kebahagiaan yang kita cari. Tetapi terkadang melepaskan adalah bentuk terbesar dari cinta. Terutama ketika kita tahu bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan pernah ragu untuk memilih kebahagiaan Anda. Dan jangan takut untuk berjalan dengan langkah yang penuh keyakinan, meskipun jalan itu tampak sepi dan penuh tantangan. Cinta itu tidak selalu berarti bertahan. Kadang-kadang cinta itu berarti memberi ruang untuk tumbuh dan berubah. Dan dalam perjalanan itu, Anda akan menemukan kekuatan dalam diri yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Untuk setiap orang yang sedang berjuang dengan perasaan dan hubungan mereka, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak jalan menuju penyembuhan, banyak cara untuk menemukan kedamaian. Teruslah percaya pada diri Anda, karena setiap langkah yang Anda ambil menuju kebahagiaan adalah langkah yang tepat. Terima kasih telah membaca cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dan sedikit kedamaian bagi hati Anda. Jika Anda sedang berada di jalan yang penuh keraguan, ingatlah bahwa di setiap perjalanan hidup selalu ada harapan yang menunggu di ujung sana. Teruslah berjalan, teruslah berusaha, dan jangan pernah menyerah. Salam penuh kasih dan semangat, Channel.